Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam kasih Yesus Kristus. Pada saat ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita meminta pertolongan kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Pengasih, kami memohon sendengkanlah telingamu pada doa kami dan terangilah hati kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat dilayani dan dipercayai atas jalan yang benar, dan supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan kasih yang abadi. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Dalam pembacaan kita saat ini disimpulkan dalam satu tema, yaitu janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berbuat baik. Dari tema ini kita pasti sering paham dan tahu bagaimana berbuat baik. Perbuatan baik adalah hal yang sangat gampang jika diucapkan, namun dalam melakukannya sangat sulit. Perbuatan baik di sini bukanlah usaha untuk mendapatkan keselamatan, melainkan telah diselamatkan, di mana seseorang yang telah diperbarui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Yang ada dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di mana Rasul Paulus menyampaikan agar jemaat Galatia tidak bermegah atau kejatuhan orang lain. Justru yang kuat rohaninya harus menunjukkan sikap yang penuh terhadap mereka yang jatuh. Inilah wujud kualitas kekristenan sejati. Paulus menasihati jemaat Galatia agar terus-menerus mewujudkan karakter ilahi, di mana ilahi mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ajakan untuk berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Dalam diri kita, saudara-saudara, selalu ada kecenderungan untuk merasa jemu. Bahkan tidak sedikit orang karena kejenuhannya kemudian meninggalkan kewajibannya. Mungkin ada pun di sekeliling kita yang terpaksa berbuat baik karena entah itu ada maunya atau membantu orang dengan keadaan terpaksa saja. Tetapi Rasul Paulus mau supaya kita betul-betul waspada dan berjaga-jaga terhadap hal ini. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 juga menyampaikan bahwa kita sebagai anak-anak Allah telah merancang dan mempersiapkan kita untuk melakukan berbagai pekerjaan yang baik dengan tujuan supaya kita berbuah di dalamnya. Upah berbuat baik. Di sini Paulus meyakinkan kita bahwa harus ada upah untuk berbuat baik. Tentunya upah ini pasti akan diberikan kita pada waktunya. Apakah saat di dunia ini atau saat di dunia yang akan datang dalam kerajaan surga. Asalkan kita tidak
asalkan kita tidak menjadi lemah dalam menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang taat dan percaya. Memperhatikan kembali dalam ayat 9 bahwa apabila sesudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di mana kiasan penuhan ini dengan makna sampai waktu yang ditentukan Allah. Kata menyerah berarti melepaskan ikat pinggang atau menggambarkan seorang petani yang menyerah bekerja karena belum melihat hasilnya atau upahnya. Dan Paulus mengatakan bahwa pasti ada hasil atau upah, maka jangan menjadi lelah. Pasti ada hasil dan upah, maka jangan menjadi lelah. Waktu berbuat baik. Kesempatan atau peluang di sini adalah waktu yang ditentukan untuk kita selama ada di dunia ini sebelum hari terakhir. Saudara-saudari, janganlah tertipu dengan kata nanti saja. Untuk itu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, karena ini adalah perintah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita lakukan. Saudara-saudari, berbuat baik adalah kebiasaan yang dilakukan tidak hanya kepada orang tertentu, tetapi kepada semua orang tanpa ada batasan ras, budaya, agama. Kita perlu terus menjadi berkat di dunia ini, dan terutama kepada keluarga kita dalam iman. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik lahir dari pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita yang kita responi dalam tindakan kita. Saudara-saudari, menunda atau menyerah untuk berbuat baik sebenarnya hanya berarti menunda atau menolak upah yang telah disediakan Allah bagi kita. Untuk itu, apabila masih memberi kita kesempatan untuk berguna bagi orang lain, marilah kita menggunakan kesempatan saat ini untuk melakukan kebaikan menurut kesanggupan dan kemampuan kita. Amin firman Tuhan. Untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini, untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan dan merenungkan sebagian isi firman-Mu. Apa yang kami dengarkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami juga dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Untuk kehidupan kami yang selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan